Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara sedikit masalah COVID-19 yang sudah merebak di seluruh dunia. Banyak pakar di sini bicara tentang ilmu dan akal, namun para ustadz pun di sini bicara tentang iman. Jadi menurut saya keduanya itu harus diselaraskan antara akal dan iman. Karena begini, kalau kita bicara iman, kita bicara COVID-19 adalah bicara tentara Allah. Tapi kalau kita bicara akal, virus COVID-19 itu adalah bencana. Jadi kalau kita bicara akal, memang kita harus turuti segala yang diperintahkan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia. Tapi kalau kita bicara iman, kita harus berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Hadis mengatakan Muhammad SAW, apabila terjadi suatu wabah di satu wilayah, kamu jangan mendatanginya. Namun apabila terjadi di tempatmu, kamu jangan berlari. Artinya kita di tempat kita masing-masing, jangan keluar daerah atau kemana-mana. Nah, itu sudah jelas. Pemerintah nyuruh kita selalu di rumah. Namun untuk sholat pun, karena itu tempat keramaian, kita dilarang. Nah, kalau kita bicara akal, kalau orang pergi sholat, itu dia akan berwudu dulu. Sedangkan COVID-19 itu penularannya melalui tangan kita. Jadi apabila orang akan sholat, berarti dia akan berwudu dulu. Apabila dia sudah berwudu, itu kan virus akan hilang. Dan kita sholat itu hanya makan waktu ya paling 5 menit. Tapi orang-orang pergi ke mall itu bisa makan waktu berjam-jam, yang berinteraksi dengan manusia yang sekian banyaknya. Nah, pertanyaannya, ke masjid mereka yang 5 menit dan berwudu mereka takut. Kenapa mereka ke mall itu berjam-jam tanpa berwudu mereka berani? Jadi yang mana yang sebenarnya? Ini hanya pertanyaan saya aja. Yang mana yang harus kita ikuti sebenarnya ini? Sedangkan kita bicara lagi dari konteks ilmuwan, kita bicara lagi konteks akal, ya. Orang yang terkena virus corona itu dalam waktu akan mati apabila imun dalam tubuh kita itu kuat. Nah, kalau sudah tahu begitu, banyak-banyak makan vitamin, jaga kesehatan kita, itu yang lebih penting. Kenapa? Di mall
Di perkantoran mereka buka pintu pakai siku. Orang yang kena virus corona pakai siku juga. Apa bedanya antara siku dengan tangan? Sama aja. Kalau memang dia mau terkena, ya terkenalah di situ. Nah, kalau kita bicara ilmuwan dan akal lagi, virus corona itu kan masuk dari tangan ke hidung, mulut atau mata, ya kan? Kalau tangan kita wudhu, gimana dia mau masuk ke hidung dan mata dan mulut? Orang yang terjangkit virus corona itu di tangannya itu selalu ada virus. Itu pertanyaannya, apakah selalu ada virus? Tidak. Kalau dia cuci tangan, bersihkan, artinya virus itu sudah ada di kerongkongannya sini, atau sudah ada di hidungnya sini. Bukan berarti setiap detik dia itu harus menularkan kita. Kita lanjutkan lagi. Nah, itulah saya bilang, apabila itu kan ada pakar yang mengatakan apabila kita sudah pernah terserang virus corona dalam waktu sekian jam, itu virus akan mati dan kita akan kebal, ya kan? Nah, kita kembalikan lagi kepada iman, berarti kita tidak perlu takut, ya kan? Daripada kita nyumput terus, ya kan? Nah, apa kata pemerintah kita ikuti? Tempat keramaian seperti pesta, seperti mall dan sebagainya, jangan kita datangi, ya kan? Yang artinya kita berada pada posisi yang lama dan tempat yang ramai. Kalau menurut pendapat saya, kalau cuma hanya sholat 5 menit, silakan. Kita berwudu, penularan dari tangan, selesai pulang kita. Itu menurut saya. Ya, tapi bukan berarti kita harus melawan pemerintah, tidak seperti itu juga. Apa yang kira-kira menurut akal kita dan menurut iman kita, itu harus selaras jalannya antara iman dan akal. Artinya harus kuncinya cuma 2. Imun kita harus kuat dan iman kita pun harus kuat. Itu baru corona itu bisa dikalahkan. Silakan. Nah, jadi intinya makanlah yang sehat, makan vitamin, ya kan? Jangan keluar yang tidak penting, ya kan? Kalau menurut akal tidak penting keluar, tapi menurut iman sholat penting dan tidak makan waktu lama, ya kan? Bila perlu pada saat komat baru kita datang, selesai sholat pulang kita dalam keadaan berwudu semua orang di situ, dan saya yakin di situ virus corona tidak ada. Dan orang yang terjangkit virus corona belum tentu di tangannya itu ada virus. Virus itu apabila dia menyentuh muka, mata, hidung, mulut, dan virus itu akan masuk kerongkongan dan paru-paru. Itu menurut ilmuwan, ilmu kedokteran, seperti itu. Jadi kita, ya, akal kita pakailah. Intinya jangan ketakutan berlebihan. Ketakutan berlebihan berarti kita tidak punya iman. Dengan ketakutan berlebihan, imun tubuh kita akan turun. Jadi selaraskanlah antara iman dan imun ini tadi. Jalankan hidup ini secara normal, berpikiran tenang, ya. Jangan kita serba ketakutan, turuti apa kata pemerintah, ya kan? Tapi ya itu tadi saya bilang, selaraskan antara iman dan akal. Kita pakai akal kita. Pakai masker, ya kan? Maksudnya kalau apabila tangan kita ini kena, jangan sampai kita menyentuh mulut dan hidung. Nah, jangan juga ngusap mata, pakai masker tapi mata kita usap. Ya pakai akal kita dong. Tolong diselaraskan ini, jangan kita dengan pakai akal tapi iman kita akan runtuh. Jangan kita pakai iman, akal kita tidak kita pakai juga, ya kan? Kalau cuma pakai iman aja, nyebrang aja kita jalan, alah sudahlah,
Urusan mati hidup urusan Allah, nggak usah nengok kiri. Untuk apa Allah kasih kita akal? Intinya akal sama iman diselaraskan. Nah ini kadang-kadang orang bicara selalu pakai akal aja, tapi imannya tidak dipakai. Apa yang terjadi? Terjadilah simpang siur antara iman dengan akal ini tadi. Yang satu berpikir secara akal, yang satu berpikir pakai iman. Ini akan terjadi benturan. Jadi intinya corona itu melalui tangan, hidung, mulut, dan mata. Jauhkan tangan kita dari hal-hal yang seperti itu. Wudhu itu ke masjid cuma 5 menit udah berwudhu, udah jauh kita dari corona. Selesai, sudah. Sampai rumah mau wudhu lagi, mau cuci lagi, silakan. Jangan disuruh dirubah oleh pemerintah. Kita pergi ke mall berjam-jam, yang sholat 5 menit Anda tidak mau, ya kan salah. Ini menurut pendapat saya. Silakan cara Anda berpikir dan cara Anda mencernanya masing-masing. Jadi itu kuncinya, ada di iman dan ada di akal. Iman dan akal diselaraskan. Jangan bicara iman saja dan jangan bicara akal saja. Kalau kita hanya bicara iman, untuk apa kita dikasih Allah akal? Ini khususnya untuk orang yang beragama Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cara berpikir kita, cara kita mengimbangi iman kita. Kalau dia berguna, silahkan diambil, dan apabila ini tidak berguna, buang jauh-jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.